Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat atau manusia dengan interaksinya dengan lingkungan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan pengaruh hubungan timbal balik antar gejala sosial dan gejala non sosial. Kedua, sosiologi menurut Selo Smartjan dan Suelam Sumardi. Menurut mereka, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial. Karakteristik ilmu sosiologi antara lain, setiap ilmu pengetahuan memiliki ciri dan karakteristik termasuk ilmu sosiologi. Menurut Henry Johnson, sosiologi memiliki karakteristik teoritis, empiris, dan kumulatif. Adapun karakteristik sosiologi termasuk sebagai berikut. Teoritis, berarti sosiologi selalu berusaha menyusun abstrak dan hasil observasi yang konkret. Empiris, berarti sosiologi didasari pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat yang harusnya tidak bersifat spekulatif. Non-etis, berarti sosiologi tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap fakta tertentu. Kumulatif, berarti teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Hakikat sosiologi, ketika sedang belajar sekolah, berarti Anda sedang mentransfer ilmu pengetahuan. Pernahkah Anda berpikir dari mana asal ilmu pengetahuan tersebut? Diperoleh melalui pemikiran manusia. Suatu pengetahuan disebut ilmu apabila pengetahuan tersebut secara seperti dapat dikemukakan, diuji, diketahui kebenaran secara umum sehingga dapat berkembang ilmu sosiologi. Kami masih mengindung pada filsafat. Sosiologi masih berupa pengetahuan akan tetapi setelah dilakukan pemisahan oleh para ahli sosiologi, dia menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis karena diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu. Sosiologi memiliki objek kajian jelas. Objek kajian sosiologi ialah masyarakat, berarti hubungan antar manusia, dampak hubungan tersebut, dan itu menggunakan metode ilmiah tertentu menyusun secara sistematis. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Hakikat tersebut didasari pada kajian ilmu yang menghubungkan realitas sosial melalui gejala-gejala sosial. Kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang berdisiplin bernormatif tapi termasuk disiplin kategori. Ketiga, sosiologi merupakan bagian ilmu pengetahuan murni. Keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Meskipun mengkaji tentang masyarakat, sosiologi meneliti pada bentuk pola atau peristiwa dalam masyarakat. Sosiologi bertujuan menghasilkan definisi umum. Keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris nasional. Hakikat tersebut berkaitan dengan metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosiologi. Ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Sejarah munculnya sosiologi. Awal kemunculan sosiologi bersumber dari filsafat. Merupakan ilmu yang berusaha mencari sebab terjadinya sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat dapat dikatakan sebagai master atau induk dari semua ilmu pengetahuan. Dalam filsafat tersebut terdapat pembagian filsafat kemasyarakatan atau filsafat sosial. Perkembangan hingga sosiologi hingga abad ke-10. Perkembangan di ilmu pada filsafat, para ahli mencoba memisahkan pengetahuan tentang masyarakat dengan filsafat bersifat subjektif. Tidak semua kaidah para ahli filsafat dengan realitas kehidupan sesungguhnya. Saya memisahkan ilmu tentang masyarakat ciptaan teori-teori secara sistematis objektif dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada abad XX, ilmu sosiologi terus mengalami perkembangan. Dari abad perkembangan ilmu sosiologi ini ditandai dengan munculnya ilmu bersifat mikro, berfokus pada analisis proses sosial berskala kecil. Tentang kelakuannya dikatakan dia sebagai contoh. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia dimulai pada abad 1934 sampai 1935. Jadi dilaksanakannya kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta.
Tokoh dan teori sosiologi. Tokoh pertama, Augustus Comte. Pemikiran Augustus Comte yang terkenal adalah positif. Dalam pemikiran tersebut, yang menekankan 3 tingkatan internal perkembangan manusia terus dilewati sepanjang sejarah. Padahal 3 tahap tindakan individual dan perkembangan manusia sebagai berikut: tahap teologis, tahap metafisik, tahap positif. Kedua, menurut ahli Persian Tenis merupakan tokoh dan terkenal dengan gagasan mengenai kelompok sosial. Masyarakat kepengurusan pertembangan organisasi penyahuan komunitas merupakan bentuk kehidupan bersama ketika anggota-anggotanya diikat hubungan hati murni serta bersifat alami dalam kehidupan masyarakat pada saat sementara itu merupakan ikatan yang berlangkah waktu pendek. Orientasi pada hasil serta hasil bersifat mekanis berdasarkan keahlian masyarakat. Pertembayan biasa ditemukan di wilayah perkotaan. Karl Marx berpendapat kelas merupakan pergerakan dari segala perubahan sosial masyarakat. Menurut Karl Marx, hubungan sosial didasarkan pada peran tiap-tiap kelas terhadap sarana produksi. Karl mengeluarkan 2 teori antara lain teori kelas, teori aliansi. Max Weber merupakan pemberi penjelasan mengenai perilaku tidak manusia, menekankan penyebab terjadinya interaksi sosial. Menurut ilmu kanin, studi sosiologi melekat dengan keilmuan barat, akan tapi secara ilmu kanin berasal dari Tunisia, menjadi pelopor pemikiran yang mengarah kepada ilmu sosiologi, meskipun pada saat itu pemikiran tersebut tidak mengacu sebagai sosiologi. Emile Durkheim merupakan sosiolog yang berasal dari Prancis. Teori telah banyak ia kemukakan, salah satunya sosial dalam masyarakat. Tokoh sosiologi modern. Chen Witzfield mengembangkan teori sosiologi modern dengan pokok pikiran imajinasi sosiologi sosiologi membantu masyarakat membantu berbagai peristiwa terjadi di sekitar mereka. Anton Zinzendorf merupakan pemikir sekaligus sosiolog yang dikenal berkat teori struktural. Ralph Steiner mengemukakan teori berkaitan dengan konflik. Lewis Carroll memikirkan teori tentang konflik. Menurut konsep konflik tidak harus dinilai dari sebuah disfungsi. Ada penyebab konflik bukan semata-mata fenomena harus dihilangkan muncul, tapi pasti memiliki tujuan. Menurut Erwin Confant dikenal sebagai salah satu tokoh sosiologi growth sebagai kajian tentang interaksi sosial yang menyampaikan analisis sebagai presentasi diri dalam interaksi sosial sehari-hari. Cabang-cabang ilmu sosiologi: segi kebiasaan, sosiologi perkotaan, sosiologi keluarga, sosiologi politik. Hukum, sosiologi agama, sosiologi pendidikan. Gejala sosial secara tidak langsung di setiap hari kita melihat gejala sosial di sekitar kita. Gejala sosial dapat diartikan sebagai segala peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Realitas sosial. Realitas atau fenomena sosial merupakan kenyataan atau fakta terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terbentuk dari gejala sosial yang menginginkan kajian sosiologi tidak terlepas dari realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Realitas dalam kehidupan masyarakat menjadi kajian ilmu sosiologi. Secara umum, realitas sosial menjadi ilmu sosiologi sebagai berikut: hubungan sosial dalam proses pembentukan kepribadian, kelompok sosial, nilai norma, struktur sosial, penyimpangan sosial, lembaga sosial, mobilitas sosial, pengendalian sosial, perubahan sosial. Fungsi ilmu sosiologi dalam rencana sosial. Rencana sosial merupakan serangkaian upaya strategi rencana tindakan digunakan mengatasi masalah dan terpenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Secara sosiologis, perencanaan sosial merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan masyarakat secara umum. Terdapat beberapa kegunaan sosiologi perencanaan sosial. Adapun kegunaan sosiologi perencanaan sosial dapat diketahui melalui QR code. Sebagai perkembangan fungsi sosiologi dalam pembangunan sosial. Ilmu sosial merupakan rentetan proses dalam perencanaan sosial.
Pemahaman merupakan suatu proses perubahan gejala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja atas dasar rencana tertentu. Beberapa tahap berikut: tahap perencanaan, beberapa tahap pembangunan sosial antara lain tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Ini memecahkan masalah. Menurut Keynes dalam Sosiogenesis Budi, masalah sosiologi merupakan suatu ketidaksesuaian dengan unsur kebudayaan, sehingga membahayakan kehidupan masyarakat. Sosiologi membutuhkan upaya pemecahan. Meskipun demikian, sosiologi berupa praktik membuang sampah sesungguhnya dapat memilih tingkat seperti memberikan nasihat, melapor kepada ketua RT, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Lebih terserah dan dapat memecah masalah tersebut secara lebih presisi. Fungsi sosiologi dalam memecah masalah sebagai berikut: sosiologi berperan memberikan informasi, sosiologi berperan memberikan analisis, sosiologi berperan memberikan saran secara umum. Sosiologi dalam penelitian. Untuk menjelaskan segala sosiologi logis, ilmiah berdasarkan penelitian sosiologi. Penelitian dalam sosiologi merupakan pendidikan untuk mengembangkan teori sosiologi yang menemukan berbagai fakta sosial bermanfaat dalam membangun perencanaan pembangunan ataupun pemecahan masalah. Sosiologi digunakan memahami metode ilmiah yang sistematis pada umumnya. Memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Sosiologi sebagai penelitian memiliki kelebihan sebagai berikut. Sosiologi mampu memahami simbol-simbol kata-kata. Sosiologi memahami pola-pola tingkat laku manusia. Sosiologi mampu melihat beberapa kecenderungan atau arah perubahan pola tingkah laku. Sosiologi berhati-hati dalam menjaga pemikiran rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir irasional subjektif. Peran sosiologi dalam masyarakat. Sebagai peneliti sosial. 4. Penelitian bagi peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, bertanggung jawab hasil penelitian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, meningkatkan karir peneliti. Manfaat penelitian bagi ilmuwan, menghasilkan ilmu pengetahuan, jadi referensi penelitian yang relevan bagi ilmuwan. Jadi referensi penelitian yang relevan bagi ilmuwan lainnya. Penelitian bagi pemerintah, memberikan penimbangan dan mengambil kebijakan, memberikan solusi pemecah masalah dalam masyarakat. Manfaat penelitian bagi negara, memberikan kepekaan sosial, mengembangkan kreativitas, menambah pengetahuan. Pendidikan profesional. Seorang guru sosial dapat dikatakan sebagai sosiolog. Seseorang tanpa pendidikan yang memiliki latar belakang ilmu sosiologi dapat di sosiolog. Pendidikan yang dimiliki sosiolog mendorong masyarakat berpikir kritis melalui pengajaran pendidikan, misalnya melalui profesi guru dan dosen. Sosiologi sebagai teknisi. Teknisi merupakan orang-orang yang memberikan penutur atau cara dalam bidang pekerjaan tertentu. Pada teknisi sering di bidang tertentu. Teknisi biasanya dilibatkan dalam perencanaan suatu pemakaian kerja. Sebagai konsultan kebijakan. Anda telah memahami peran sosiologi sebagai seorang peneliti sosiologi. Melalui ilmu hasil penelitian, sosiolog mampu memberikan penjelasan berbagai data sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi di sumber informasi terpercaya. Sosiolog dapat memberikan saran terkait pengambilan kebijakan sosial bagi pemerintah ataupun pihak-pihak yang membutuhkan saran dalam perencanaan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.